Manusia di tahun 2021 terlihat seperti makhluk yang luar biasa. Lebih dari 7 miliar populasinya dan dibilang sebagai penguasa rantai makanan. Tapi apakah dari dulu seperti ini? Ada yang bilang bahwa jutaan tahun lalu itu tuh kita. Kalau kita bandingkan dengan gorila, gajah, atau bahkan burung. Kagak ada yang spesial terhadap manusia. Kita makhluk yang tidak signifikan yang hidup di Afrika. Kagak ada tuh tanda-tanda bahwa mereka itu bisa jadi makhluk hidup yang di tahun 2021 bisa ke angkasa, bikin robot, lalu jualan karya di blockchain dan dapat jutaan dolar. Gimana caranya makhluk hidup yang dibilang sepupunya monyet ini bisa jadi spesies penguasa di bumi? Kenapa bukan saber-tooth cat? Kenapa kagak mammoth? Kenapa kagak giant lancelot? Itu semua bukan narasinya gue, tapi narasinya buku ini. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, dimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue. Dari kreatif negotiation klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, tolong diklik tombol likes-nya, biar moga-moga Dewa algoritma YouTube berkahin gue dengan exposure. Please Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Hari ini adalah Kultum Kuliah 7 Menit, dimana gue bakal coba ekstrak value dari buku-buku yang udah gue pernah baca. Dan hari ini kultumnya sangat spesial karena kalian bener-bener pengen gue ngebahas buku ini. Dan gue jujur aja gue agak serem ngebahas buku ini. Tapi setelah gue lihat buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan sudah diterbitkan juga ke beberapa retailer di Indonesia, gue rasa harusnya gue nggak apa-apa ngomongin buku ini. Tapi gue pengen kasih kalian warning dulu, sebelum kalian konsumsi video ini, kultum gue yang hari ini, please pastikan kalian mempunyai open-minded. Kalau kalian berasa kalian nggak bisa open-minded, pikiran yang kagak bisa terbuka, please jauhi gue punya video yang kali ini. Yap, kalian boleh keluar, please, kagak usah konsumsi video gue kultum yang kali ini. Yap, keluar aja. Close. Oke, gue udah kasih kalian waktu ya. Jangan bilang bahwa gue kagak kasih kalian kesempatan untuk tidak konsumsi video gue yang kali ini. Buat kalian yang baru di sini, format kultumnya gue adalah gue selalu mengambil nilai-nilai atau poin-poin yang gue dapat dari buku tersebut. Dimana impresi gue bisa salah, mungkin apa yang gue dapat dan yang autor itu pengen coba sampaikan mungkin bisa dua hal yang berbeda. Dan di akhir video ada yang namanya peran antagonis, dimana gue bakal share beberapa poin yang gue rasa gue kagak setuju sama autornya. So, hari ini kita bakal bahas Sapiens by Yuval Noah Harari. Kita mulai aja. Prolog Sapiens ini ditulis sama Yuval Noah Harari, di mana beliau itu dibilang sejarawan. Dia juga seorang profesor yang ngajar di universitas di Israel. Dan menurut gue buku ini sangat komprehensif banget buat kalian yang pengen lihat makro snapshot terhadap bagaimana caranya manusia bisa dari yang kayak gue kasih lihat di intro sampai kayak sekarang. Menurut gue emang buku ini sangat gampang untuk dikonsumsi. Dan buku ini juga direkomendasikan oleh beberapa petinggi dunia, contoh Bill Gates, Barack Obama, dan bahkan Mark Zuckerberg. Buku ini dibagi dengan 3 major revolution: Cognitive Revolution, Agricultural Revolution, dan Scientific Revolution. Pertama, Cognitive Revolution. Ini saat entah gimana caranya otak kita bisa develop the first AI in this world. Karena zaman dulu seperti yang di intro, kita kagak beda kan dengan binatang-binatang lainnya. Tapi apa yang akhirnya ngebuat kita beda? Ya somehow otak kita jadi berkembang. Dan salah satu yang ngebuat kita bisa beda adalah kemampuan kita untuk membuat narasi, bukan komunikasi. Kalau ngomongin komunikasi, sebuah binatang juga bisa komunikasi. Bahkan ada juga jenis binatang yang kalau misalkan pergi berburu bareng-bareng dengan mereka punya small groupnya. Karena mereka bisa komunikasi terhadap tujuan apa yang mereka mau capai. Tapi kagak ada yang spesial terhadap komunikasi yang seperti itu. Yang spesial adalah hewan yang mampu memiliki kemampuan untuk membuat narasi, yaitu Homo sapiens. Yang Yuval Noah Harari bilang imagine reality, dimana kita berimajinasi ada hal A, B, C, D, E, dan akhirnya kita setuju bahwa hal A, B, C, D, E itu ada, yang akhirnya bisa membuat kita kerjasama at scale, cooperate at scale. Contoh narasi atau imajinasi yang dibilang Yuval Noah Harari adalah duit, politik, negara, dan bahkan Tuhan. Yep, agama. Dibilang ini adalah made up story untuk kita bisa kerjasama.
Dia juga breakdown namanya experience, pengalaman kita, ada 3 tipe. Tipe pertama adalah yang subjektif. Kalau misalkan kita ketemu pohon dan kita jatuh, kita akan merasakan suatu kesakitan. Dan itu subjek ke kita punya perasaan. Lalu ada yang namanya objective experience, dimana kita lihat itu pohon dan pohon itu ya gitu-gitu aja ya, karena objektif kan. Pohonnya masih stay still. Semua orang bisa tahu objeknya adalah pohon. Lalu ada yang namanya intersubjektif. Pas kita jatuh dan kita percaya bahwa kita itu sedang dihukum sama orang yang ada di atas. Dan pengalaman intersubjektif ini yang diargue sama Yuval yang membuat kita berhasil advance kita punya kehidupan dari zaman batu sampai sekarang. Karena dia argue tidak ada hubungan dengan physical capability, karena kita punya sepupu seperti Neanderthals dan Homo erectus, dan secara biologis mereka itu lebih kuat dibandingin kita. Tapi entah kenapa mereka punah dan kita masih ada, karena kemampuan storytellingnya. Buat kalian yang agak nggak mudeng terhadap storytelling ini, ngomong kasarnya itu adalah ngegosip. Atau lebih kasarnya lagi ya, jual ludah. Tapi karena jual ludah ini ya kita nggak punah. Ada beberapa teori yang ngomongin kenapa Neanderthals itu bisa punah. Pertama adalah interbreeding teori, di mana kita punya leluhur sudah nikah sama Neanderthals. Jadi Homo sapiens sekarang ada bagian Neanderthalsnya. Lalu ada juga replacement teori, di mana Neanderthals itu nggak bisa menarasikan seperti Homo sapiens. Akhirnya mereka itu nggak mau ikut Homo sapiens dan akhirnya mereka punah. Dan banyak banget teori lain seperti kita itu mungkin ada genocide juga ke Neanderthals. Tapi itu another topic, kalau kita ngomongin itu jauh banget. Abis itu beliau ngomongin agricultural revolution. Menurut gua nggak ada sesuatu yang signifikan diomongin di chapter ini. Layaknya kita belajar sejarah pas kita masih sekolah, yaitu ada hunter dan gatherer. Kita masih di zaman berburu. Tapi uniknya dia klaim bahwa zaman berburunya kita mungkin lebih happy dibandingin sekarang. Peran antagonis gue. Peran antagonis gue cuma pure gue punya opini. Dan sekali lagi buat kalian yang kagak open-minded, kalian bisa close video ini. Buat kalian yang mau denger silahkan ke bagian settings. Lalu atur kecepatannya menjadi 0,25. Dan seperti biasa ada book notes, catatan buku yang udah gue diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buat kalian tertarik bisa cus ke link di deskripsi. Yap, ini semua pakai Linkit lnk.id/agusleo. Dan buat kalian yang kagak tahu, Linkit barusan rilis fitur baru dengan dimana kalian bisa memakai WA notifikasi. Jadi buat kalian yang pengen bikin digital product, buyer kalian bisa dapat notif via WA. Ini keren banget guys. So buat kalian yang sering bikin webinar dan banyak peserta yang bilang, bro link Zoom-nya mana? Gue kagak ketemu nih, email gue nggak ada, di spam juga. Pakai Linkit sekarang karena mereka sudah ada WA notification. Balik lagi ke buku ini, gue sangat rekomendasiin banget buat kalian yang open-minded. Biar kalian tahu secara makro perjalanan manusia itu dari dulu sampai sekarang seperti apa. Dan yang lebih penting lagi, untuk kalian ngerti terhadap konsep storytelling itu sebegitu powerfulnya. Gue tahu jargon storytelling ini mungkin bisa bikin kalian enak. Storytelling apaan sih? Jualan ludah! Tapi menurut Yuval yang kalian anggap jualan ludah, itu adalah suatu intersubjective experience yang membuat kalian bisa konsumsi video gue via internet sekarang. So, poinnya ludah kalian itu berarti. Nextnya kalian mau kultum apa, kalian bisa komen juga di bawah. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Berapa banyak dari kalian yang nonton gue punya peran antagonis? Buat kalian yang beneran ubah settingsnya jadi 0,25, coba kalian komen emoji ini. Dan kalian share pendapat kalian terhadap bukunya ini. Jujur agak nakutin gak sih? Tapi ya